Halo, bertemu lagi bersama saya Rina Puspita di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku, ditulis oleh Sasa Nayonara. Episode Duka Rizal. Malam hari, tepatnya di sebuah kamar, terdapat seorang laki-laki dewasa yang sedang menatap ponselnya dengan senyuman yang tidak berhenti mengembang. Apa kalian tahu isi ponselnya itu apa? Isinya adalah foto Riana yang terpasang jelas sebagai wallpapernya. Selama 2 bulan ini Rizal terus saja menyuruh anggotanya untuk mengikuti kegiatan Riana lebih dalam. Foto Riana yang dipasangnya sebagai wallpaper adalah foto di saat Riana sedang di pusat perbelanjaan miliknya. Rizal sangat bahagia karena selama 2 bulan ini ia berhasil mendapatkan informasi tentang gadis kecilnya. Ya, ia tahu jika Riana tidak memiliki orang tua lagi dan juga ia tidak punya pacar. Betapa bahagianya Rizal mengetahui jika gadis kecilnya tidak mempunyai pacar. Sedangkan mempunyai pacar, dekat dengan laki-laki lain saja tidak pernah, selain dengan Steve. Tiba-tiba saja ponsel berbunyi saat Rizal masih fokus menatap wajah gadis kecilnya. Nama penelpon yang tertera di ponselnya adalah Ari, asistennya. Ada apa? Zal, cepat kau kemari. Kenapa kau tampak panik? Aku harus kemana? Cepat kemari. Jangan banyak tanya, datang ke rumah sakit Damrawangsa, sekarang juga. Jelas Ari dengan nada panik dan terdengar jika Ari sedang menangis. Baiklah, tunggu aku. Ucap Rizal bergegas mengambil kunci mobilnya. Jarak mansion Rizal ke rumah sakit Damrawangsa hanya memakan waktu 15 menit jika melajukan mobil dengan kecepatan penuh. 15 menit kemudian, Rizal sudah sampai di rumah sakit Damrawangsa. Rizal berjalan dengan tergesa-gesa karena khawatir dengan keadaan Ari yang tiba-tiba menelponnya seperti itu. Saat menyusuri lorong rumah sakit, Rizal melihat Ari yang sedang duduk di deretan kursi di lorong itu. Rizal langsung menghampiri Ari yang sedang duduk dengan air mata terus mengalir. Ari, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau menangis? Siapa yang sakit? Tanya Rizal khawatir sambil memegang bahu Ari. Ari langsung berdiri dan memeluk tubuh Rizal. Rizal tentu terkejut dengan sikap Ari yang tiba-tiba memeluknya dengan keadaan menangis. Tidak berapa lama Ari melepaskan pelukannya pada Rizal. Setelah melepas pelukan itu, Rizal baru sadar jika tangan dan baju Ari penuh darah. Tetapi jika dilihat dari warnanya, darah itu pasti baru saja. Ari, katakan padaku ada apa? Dan ini mengapa bajumu penuh darah? Siapa yang kecelakaan? Katakan Ari. Bentak Rizal karena Ari yang sedari tadi diam saja, tidak menjawab pertanyaannya. Itu. Suara Ari lemah, tetapi belum sempat melanjutkan suara pintu tersebut terbuka, berhasil menghentikannya. Dari balik pintu keluar seorang dokter dengan memasang wajah yang sulit diartikan. Tuan Rizal, maafkan saya. Dengan nada pelan sambil menatap Rizal. Ada apa? Tanya Rizal yang heran mendengar ucapan Rizal. Maafkan saya, tidak bisa menyelamatkan nyawa orang tua Anda. Ucap dokter dengan nada pelan. Jantung Rizal berdenyut sakit mendengar perkataan dokter itu. Pikirannya mulai kacau kemana-mana ketika mendengar ucapan itu. Apa maksud Anda? Ada apa dengan orang tua saya? Orang tua saya sedang ada di rumah. Anda jangan mengarang cerita. Saya minta maaf Tuan. Ucap dokter itu kemudian pergi meninggalkan Rizal dan Ari di lorong itu. Rizal lantas meraih lengan Ari dan menatap masih menangis tanpa berusaha. Ari, katakan apa yang maksud dokter itu. Cepat katakan. Bersambung,